Pernah nggak sih kamu ngerasa akhir bulan itu seperti level tersulit dalam hidup? Tiba-tiba dompet menipis, padahal masih banyak hari tersisa. Tapi coba bayangkan, ada sebuah negara di mana orang-orangnya bisa tetap hidup tenang, tetap disiplin, dan tetap nyaman meski sedang berada di ujung bulan. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka punya cara unik dalam mengatur uang. Hari ini aku bakal membongkar rahasia orang Jepang survive akhir bulan tanpa stres. Strategi yang bisa langsung kamu tiru mulai hari ini juga. Akhir bulan itu sebenarnya bukan hanya tentang kurangnya uang, tapi tentang bagaimana kita mengelola energi, emosi, dan kebiasaan kita terhadap uang. Dan Jepang, negara yang dikenal disiplin, sederhana, dan penuh perhitungan, punya pola pikir menarik yang sering tidak diperhatikan banyak orang. Mereka bukan sekadar hemat, tapi mereka punya cara mengatur hubungan dengan uang agar hidup mereka tidak dikendalikan oleh kondisi akhir bulan. Dalam video ini, aku mau mengajak kamu menyelami bagaimana orang Jepang bertahan sampai gajian tiba tanpa panik, tanpa drama, dan tetap hidup tenang. Di Jepang ada banyak hal yang mendorong mereka untuk lebih teratur dalam keuangan. Mulai dari biaya hidup yang tinggi, tingkat kesibukan yang padat, sampai budaya malu yang membuat mereka selalu ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bertanggung jawab terhadap hidup mereka sendiri. Semuanya perlahan membentuk pola hidup yang lebih tertata, termasuk ketika menghadapi akhir bulan. Salah satu rahasia terbesar mereka sebenarnya bukan metode keuangan yang rumit, tapi cara sederhana dalam menjalani hari-hari. Bayangkan seseorang di Jepang, sebut saja namanya Haruto. Ia bekerja keras setiap hari, pulang larut, dan hidup di kota yang penuh tantangan. Tapi meski begitu, akhir bulan bukan sesuatu yang membuatnya gelisah. Kenapa? Karena sejak awal bulan, Haruto sudah membagi uangnya dalam kategori yang sangat jelas. Ia tahu betul mana yang untuk makan, mana yang untuk transportasi, mana yang untuk hiburan, sampai mana yang diamankan sebagai tabungan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka memandang pengeluaran kecil. Di Indonesia, kita sering meremehkan pengeluaran ringan seperti kopi, jajan, atau ongkos kecil. Tapi di Jepang, justru pengeluaran kecil inilah yang paling diawasi. Karena mereka percaya bukan pengeluaran besar yang membuat orang kewalahan, tetapi kebiasaan kecil yang terus berulang setiap hari. Itulah sebabnya banyak orang Jepang memilih membawa bekal sendiri ke kantor, memasak makanan simpel, dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Haruto misalnya, di minggu terakhir setiap bulan ia punya kebiasaan khusus. Ia mulai memilih makanan yang lebih sederhana tapi tetap sehat, seperti onigiri buatan sendiri atau sup miso cepat saji. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia ingin memberi ruang bagi dirinya untuk tetap aman sampai gajian. Kebiasaan ini mengajarkannya untuk tetap disiplin dan tidak terjebak pada gaya hidup berlebihan. Ada satu kebiasaan lagi yang menarik. Orang Jepang sangat menghargai barang-barang yang mereka miliki. Mereka merawatnya dengan baik, memperbaiki jika rusak, dan memaksimalkan usia pakainya. Ini membuat mereka tidak perlu sering membeli barang baru hanya karena bosan atau ingin terlihat keren. Mereka juga terbiasa menunda keinginan. Bila ada barang yang mereka inginkan, mereka tidak langsung membelinya. Mereka menunggu beberapa hari memastikan apakah hal itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat. Menariknya, cara berpikir seperti ini membuat mereka lebih tahan menghadapi akhir bulan. Karena semakin sedikit keinginan impulsif, semakin sedikit pula uang yang keluar tanpa perencanaan. Dan ini bukan soal pelit, ini soal bertanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri. Selama akhir bulan, orang Jepang juga lebih sering memanfaatkan barang-barang di rumah yang sebelumnya jarang dipakai. Misalnya memasak dari bahan seadanya, menggunakan sepeda daripada naik kereta, atau meminjam buku daripada membeli. Prinsipnya sederhana. Gunakan dulu apa yang ada sebelum mencari
yang baru. Ada satu cerita lagi dari seorang ibu rumah tangga di Osaka. Ia mengatakan bahwa setiap akhir bulan ia menjadikannya seperti tantangan kecil bersama keluarganya. Mereka mencoba menghabiskan semua bahan yang ada di kulkas. Mereka bukan hanya menghemat, tapi justru menjadikan kegiatan itu sebagai momen berkualitas bersama anak-anak. Anak-anak dilibatkan memilih menu, membantu memasak, dan merasakan bahwa hidup sederhana itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru sebaliknya, sederhana itu mendidik karakter, dan inilah yang sering kita lupa. Survive akhir bulan bukan soal rasa malu atau kekurangan, tetapi tentang kemampuan kita menata pola pikir dan kebiasaan. Jepang mengajarkan bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup tersiksa, tapi hidup yang lebih penuh kontrol. Mereka belajar menerima kenyataan bahwa uang itu terbatas, tapi kebiasaan bisa diatur. Saat menjalani minggu terakhir setiap bulan, banyak orang Jepang tetap terlihat tenang. Mereka tidak panik, tidak stres, dan tidak membuat keputusan emosional. Mereka sudah terbiasa hidup dengan ritme yang teratur. Mereka tahu kapan harus menahan diri, kapan harus memprioritaskan, dan kapan harus menikmati. Dan inilah kekuatan disiplin kecil yang mereka bangun bertahun-tahun. Jika kita mau meniru cara mereka, kita tidak perlu tinggal di Jepang. Kita hanya perlu mengubah pola pikir bahwa akhir bulan bukan musuh, tapi momen untuk memperbaiki diri. Momen untuk belajar hidup lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai apa yang kita punya. Ketika kita mulai membangun kebiasaan kecil seperti ini, mulai dari mencatat pengeluaran, memasak sendiri, mengurangi jajan, sampai merawat barang yang kita miliki, maka akhir bulan tidak lagi terasa menakutkan. Ia justru menjadi bukti bahwa kita bisa mengatur hidup dengan lebih baik. Itulah rahasia sederhana orang Jepang survive akhir bulan tanpa stres. Bukan trik cepat kaya, bukan teori rumit, hanya kebiasaan kecil yang mereka lakukan secara konsisten. Kalau kamu mulai menerapkannya sedikit demi sedikit, kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidup kamu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten motivasi dan finansial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.